Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Pendengar, seperti biasa ya, di hari Minggu kita akan coba jalan-jalan di Jelajah Wisata Nusantara. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14:10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Wawancara Pro 3. Pendengar, saya sudah tersambung bersama Humas Museum Semedo Tegal, Jawa Tengah, Kak Zainab Mursidah. Ya, Kak Zai, selamat siang Kak, salam sehat. Ya, selamat siang Kak. Dan di line telepon juga kita sudah tersambung bersama Humas UPTD Museum Mula Warman, Kalimantan Timur, Pak Manggir Anggoro Titiantoro. Pak Manggir, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mas. Baik, Pak Manggir, saya ke baik. Pak Manggir, apa kabarnya? Ya, sehat Pak. Iya, saya ke Kak Zai sebentar ya Pak Manggir. Oh iya, silakan. Baik, Kak Zai, mungkin bisa diceritakan apa sih temuan yang paling penting dari situs Semedo yang menjadi ikon utama museum ini, Kak Zai? Ikon utama yang paling penting adalah Semedo 1, yaitu Homo erectus di Semedo gitu, karena biasanya Homo erectus itu hanya ditemukan di area Jawa bagian timur, tapi ternyata di area Jawa bagian tengah itu ditemukan. Selain itu juga ada kera raksasa yang tingginya sekitar 3 meter, dan itu fosil satu-satunya di Indonesia. Terus ada satu lagi nih yang nggak kalah penting, itu ada kura-kura raksasa yang gedenya sekitar 2-3 meter. Itu juga fosil ditemukan di Museum Semedo. Oke, luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu persisnya Museum Semedo ini di mana sih, Kak? Museum Semedo ini ada di Kecamatan Kedung Banteng, kabupatennya tuh Kabupaten Tegal. Jadi dia ada di Jawa Tengah. Cuman sebenarnya secara geografis dia juga lebih dekat juga dengan Pemalang gitu. Jadi sebenarnya tengah-tengah antara mau ke Kabupaten Pemalang atau mau ke Kabupaten Tegalnya. Oke. Nah, saya penasaran bagaimana sih sebenarnya proses penggalian fosil di Semedo ini dilakukan hingga akhirnya dipamerkan gitu di museum. Baik, jadi sebetulnya dulu itu fosil ditemukan banyak banget di Semedo gitu. Kita nyebutnya sekarang kawasan cagar budaya. Dulu waktu tahun 2005 itu dilaporkan oleh LSM. Kemudian barulah setelah dilaporkan itu datanglah si peneliti-peneliti ke Semedo gitu. Salah satunya peneliti yang dari Museum Sangiran, terus ada juga yang dari Balai Kebudayaan dari Jogja dan Jawa Tengah gitu. Oh, gitu. Setelah dilaporkan barulah tercetus untuk pembuatan Museum Semedo gitu. Baik. Nah, kalau dari segi koleksi apa saja mungkin yang paling sering menarik perhatian pengunjung ini, terutama dari sisi evolusi manusia purba? Oke, sebenarnya di Museum Semedo ini lebih banyak keberagaman hewan ya, gitu. Jadi kalau misalnya ketemu si Homo erectus itu manusia purba hanya sedikit gitu. Yang justru menarik perhatian adalah biasanya orang-orang tuh senang banget lihat ini fosilnya hiu megalodon.
Karena di Wisma Semedo juga ada. Terus sama fosilnya kera raksasa tadi yang sekitar tingginya 3 meter. Sama satu lagi gajah purba gitu. Karena 3 jenis gajah purba itu ketemu semua di Museum Semedo gitu. Itu kera raksasa masih ada nggak sih zaman sekarang ya? Udah nggak ada. Kalau sekarang sudah nggak ada ya, udah punah. Soalnya kadang-kadang di hutan kan takut juga kalau ketemu yang gede banget begitu ya. Baik, Iya. Gaza, saya ke Pak Manggir sebentar ya. Ya, Pak Manggir, mungkin bisa dijelaskan ya Pak, bagaimana sebenarnya Museum Mula Warman ini mempresentasikan perjalanan sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara dan pengaruhnya terhadap peradaban di Kalimantan Timur sendiri, Pak Manggir. Oh ya, baik. Jadi untuk Museum Mula Warman sendiri itu sebenarnya adalah peninggalan dari Kesultanan Kutai atau Kerajaan Kutai yang berdiri sejak abad ke-13. Tetapi sebelumnya lagi, lebih jauh lamanya lagi, sekitar abad ke-4 itu ada kerajaan Hindu tertua yang bernama Kerajaan Mula Warman atau Martadipura. Nah, itulah menjadi sejarah tertua Hindu di Nusantara ya dulunya, dan ini kan menjadi acuan bahwa oh ini loh kita punya sejarah tertua Hindu itu di Kalimantan Timur, dan akhirnya tuh adanya berdiri IKN itu ya keterkaitan dari perkembangan atau peradaban di Nusantara hingga Indonesia berdiri. Oke. Nah, kalau koleksi apa saja yang menjadi ikon utama Museum Mula Warman ini dan mengapa mungkin begitu penting ya? Oh ya, baik-baik. Kalau untuk koleksi utamanya kita ya tentunya yaitu adalah peninggalan dari Kerajaan Kutai dan Mula Warman. Kemudian kita juga ada banyak sekali ratusan dari guci-guci dinasti dari dinasti Cina yang paling tertua itu di abad ke-10. Kemudian ada juga guci-guci dari abad ke-14, 16 dan yang sampai abad ke-19 itu dari Eropa dan Asia itu kita punya juga di situ. Oke. Nah, kalau menjaga museum ini tuh apa ya? Menjaga keaslian benda koleksinya itu gimana sih, Pak? Kan kadang-kadang takut ya maaf kata mungkin dipalsukan atau apa. Itu gimana sih, Pak? Oh iya. Kalau untuk menjaga ya tentunya kan kita ada tim yang bernama konservasi, di mana tim itu setiap harinya berkala itu akan merawat, mengecek apakah misalnya kalau memang contoh kayak ada hibah misalnya kayak gitu kan, atau ya kayak gitu kan nanti diteliti dulu, jadi nggak sembarang langsung nerima aja sih Pak biasanya kalau dari kami gitu. Terus ibaratnya kan tetap ada kayak mungkin kalau di dunia jurnalis kan 5W1H-nya, jadi diterapkan ilmu kritisnya apakah ini benar asli kah atau tidaknya. Terus kemudian kita wawancara apakah memang benda ini ada keterkaitannya sejarahnya atau enggak. Kalau hanya benda-benda pribadi mungkin agak tidak kita terima ya. Tapi kalau masih ada keterkaitan dengan Kesultanan Kutai atau ini ada hubungannya dulu di zaman Kesultanan atau gimana, mungkin secara historis mungkin bisa kita pertimbangkan untuk diterima menjadi koleksi. Seperti itu Pak. Iya, karena ini pemalsuan itu kan sekarang banyak sekali ya Pak Manggir ya. Ya betul, banyak sekali. Nah, kalau begitu apa mungkin tantangan terbesar dalam proses perawatan dan konservasi artefak Kerajaan Kutai ini yang usianya kan ratusan tahun ya Pak ya? Iya betul, kalau untuk koleksinya pun kan ada yang lebih tuanya di abad ke-10 ya bahkan ya kita punya. Itu tentunya ya kalau yang sudah yang kita miliki ya kita rawat seperti biasa ya. Bukan kayak dielap pakai kain basah, enggak. Itu ada beberapa alat khusus yang memang ibaratnya kita bersihkan secara berkala, dan itu ada pelatihannya juga. Biasanya itu nanti kita dari Museum Nasional atau enggak dari Badan Pelestari Kebudayaan itu ada timnya juga yang ikut serta di situ. Jadi enggak secara mandiri di museumnya, tetapi kita berkolaborasi juga dari berbagai lembaga yang memang status benda koleksinya sudah cagar budaya, seperti itu Pak. Lalu apakah ada mungkin teknologi atau metode konservasi yang digunakan museum ini untuk memastikan koleksi ini tetap terjaga dalam jangka panjang, Pak Manggir? Oh ya, tentunya ada beberapa teknologi ya, contohnya kayak untuk menjaga suhu ruangan, jadi sehingga koleksi itu secara tempat penyimpanan itu dia tidak lembab yang terutama, kemudian terkenanya papar sinaran matahari ataupun dari flashnya pengunjung ketika foto itu juga harus kita perhatikan juga. Jadi untuk tempat penyimpanannya juga kalau kami sih sementara untuk
ini masih fokus di cek suhu ruangan sama jaga jarak dari pengunjung. Baik, Pak Magir, saya ke Kak Zai sebentar ya. Ya, baik, silakan. Kak Zai masih bersama kami ya? Masih. Baik, Kak Zai, sejauh mana mungkin Museum Semedo ini berperan dalam edukasi publik tentang kehidupan prasejarah di Jawa, Kak Zai? Wah, sebenarnya lumayan berperan penting banget ya, terutama karena memang di Museum Semedo itu kan yang sudah saya jelaskan di awal kalau di sini itu temuan fosilnya itu unik dan beragam gitu. Bahkan beragamnya itu nggak cuma banyak jenisnya gitu. Jadi memang yang beragam itu lebih banyak kan sih hewan-hewannya atau faunanya gitu. Termasuk ada artefak yang unik banget karena artefaknya itu hanya ditemukan di area Semedo saja gitu. Jadi tidak ditemukan di tempat lain. Sebenarnya itu lebih ke bahannya ya, bahan yang digunakan itu berbeda dengan museum-museum lain atau kawasan cagar budaya lain gitu di samping. Selain itu juga biasanya banyak banget sekolah-sekolah yang berkunjung ke museum juga ya gitu. Selain itu juga ada tim peneliti, terus juga kadang ada mahasiswa yang izin penelitian juga gitu. Baik, nah program apa mungkin yang disiapkan museum ini untuk menarik minat pelajar dan generasi muda untuk berkunjung ya? Kalau program biasanya kita setiap tahun ada mengadakan program publik, kita nyebutnya tiap tahun gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita sudah melaksanakan program publik namanya Wanaraseba, pameran temporer itu. Kami mengadakan memang di luar museum supaya menarik minat pelajar maupun anak-anak muda gitu. Di samping itu kita juga membuat program yang juga di museum gitu. Waktu itu kami juga bikin program semacam jelajahnya itu ke kawasan gitu, ke situs Semedonya gitu, supaya mereka lihat langsung, oh ternyata situsnya seperti ini ya, dan dulu di sini loh tempat-tempat menemukan fosil-fosil itu gitu. Nah, kalau museum ini memastikan informasi yang disampaikan ini tetap akurat dan relevan dengan perkembangan riset terbaru. Kadang-kadang kan ada riset terbaru terus hasilnya beda gitu. Itu bagaimana sih, Kak? Betul. Nah, terkait informasi ini kami memang sangat hati-hati sekali ya. Gitu. Takutnya memang jadi salah gitu kan. Bisa, pokoknya kita biasanya confirm dulu ke tim konservasi atau tim kurator sama tim registrar kayak gitu. Kita konfirm dulu apakah informasi ini benar gitu. Apalagi ini hal yang menyangkut koleksi ya maksudnya ya gitu. Biasanya kami konfirmasi dulu. Kalau misalnya sudah baru kita sampaikan keluar gitu. Jadi kami juga selalu belajar terus gitu. Oh gitu. Update terus soal pengetahuan terbaru soal koleksi-koleksi yang kita punya juga. Apakah ada kolaborasi riset atau pameran bersama gitu dengan museum lain di Indonesia maupun luar negeri? Kalau riset saat ini kami masih berhubungan dengan BRIN gitu salah satunya. Kalau yang sudah pernah dengan HOH, aku lupa singkatannya apa, tapi waktu itu dari Perancis. Ada juga yang dari Jepang juga gitu, tapi yang saat ini masih berlangsung dengan BRIN. Oke. Sejauh ini apa tantangan terbesar dari merawat atau mungkin mengawetkan fosil ya yang usianya kan ratusan ribu hingga jutaan tahun ya, setahu saya. Betul. Tantangannya sih lebih ke ini ya, Mas. Sebenarnya kan fosil itu butuh perlakuan khusus ya, dari mulai cara pegangnya aja, sesimpel cara megangnya aja kita nggak bisa sembarang megang gitu. Kalau misalnya orang awam mungkin kayak ya udah orang itu fosil doang, batu doang gitu ya. Tapi sebenarnya dia punya treatment khusus. Dari cara megangnya aja kita harus pakai sarung tangan, terus hati-hati. Terus kita juga harus bersihin batu-batuannya gitu kan. Kadang dia juga masih ada endapannya ya, atau pasir-pasir atau tanah-tanahnya yang masih menempel ke fosil, kita juga bersihkan gitu. Tantangannya itu lebih ke ini aja sih, karena koleksi kita itu ribuan, bahkan 8.000 ya totalnya, sekitar itu. Itu yang tercatat, 8.000, jadi kita dengan keterbatasan staff ya, kita belum bisa mengkonservasi semua koleksi itu gitu. Baik, saya ke Pak Manggir sebentar ya Kak Zaya.
Oke. Nah, Pak Manggir, kalau Pak Manggir bagaimana mungkin? Apakah ada kolaborasi juga dengan museum lain, komunitas budaya mungkin atau peneliti sejarah dalam pengembangan narasi dan koleksi museum ini? Oh ya, ada tentunya dari setiap museum itu, dari khususnya Museum Mula Warman juga mengikuti beberapa pameran bersama yang diadakan dari setiap museum. Yang sebelumnya itu bahkan dari Museum Mula Warman pernah jadi tuan rumah sampai dari Museum Brunei, Malaysia itu juga ada pas kami mengadakan pameran temanya wastra, kain-kain tradisional itu juga dihadiri dari seluruh museum yang ada di Indonesia sampai ke Malaysia sampai Brunei itu juga ada. Kemudian ada juga kami mengikuti pameran bersama juga yang di Jakarta, Museum Bahari itu juga ada. Sama beberapa lokal di pemerintahan daerah itu juga kami mengadakan museum bersama. Apakah ada pesan untuk masyarakat Indonesia tentang pentingnya museum daerah? Apa yang mungkin Museum Mula Warman ini suarakan, Pak Manggir? Kalau pesan biar tidak terlalu kaku, mungkin saya sedikit kasih pantun, Mas ya. Boleh. Museum Mula Warman, tempat sejarah terukir, Kutai Kartanegara, budaya yang tak terlupakan. Ayo datang dan kunjungi kami hari ini, sejarah dan budaya akan Anda temukan di sini. Wah, luar biasa. Bukanya kapan aja, Pak Manggir? Kalau kami buka setiap hari dari pukul 9 sampai 16 WITA, khusus hari Jumat itu dari pukul 9 sampai 11.30 WITA. Jadi kami tidak ada libur. Justru di hari libur atau tanggal merah itu target kami kalau bisa pengunjung semakin ramai berkunjung ke museum. Oke. Kak Zai, kalau bukanya kapan aja ini Museum Semedo? Pakai Ya, pantun. kalau Museum Semedo kalau Museum Semedo buka dari setiap hari Selasa sampai hari Minggu. Jadi kami tutupnya hari Senin. Baik, kalau gitu. Kak Zai, Pak Manggir, terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menjaga museum yang ada di Indonesia. Tetap suarakan ya budaya Indonesia kepada dunia internasional biar semuanya nanti tantangan-tantangan itu setidaknya bisa diatasi dengan bantuan pemerintah juga tentunya pastinya ya. Baik. Terima kasih. Selamat siang Kak Zai dan juga Pak Manggir. Selamat siang. Terima kasih Pro 3 RRI. Itu dia Humas Museum Semedo Tegal, Jawa Tengah Zainab Mursyidah dan juga Humas UPTD Museum Mula Warman Kalimantan Timur Manggir Anggoro Titiantoro. Anda bisa mengajak putra-putri Anda untuk lebih mengenal museum, untuk lebih mencintai ya museum karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Jadi silakan berkunjung ke museum. Paling enggak di museum sebelah saya nih, Museum Nasional ya, di Monas. Anda bisa berkunjung dan melihat keindahan rupawan Indonesia yang begitu luar biasa. Wawancara Pro 3.